Nah ternyata itu tuh huruf B di Bobo sendiri itu ada sejarahnya sendiri. Oh ya, Oh, gitu. apa itu? Kacamata ya? Nah, namanya mungkin karena dulu masih kecil, jadi tulisannya jelek. Jadi nggak tahu sih itu kekirim apa enggak. Ngobrol santai bareng My Value. Halo Valuers, ketemu lagi bareng kita di Ngobrol Santai bareng My Value. Ada saya, Cici Melan. Saya Didos. Dan hari ini kita nggak sendirian. Ya. Hari ini kita ditemenin sama Kak Iveta. Kak Iveta adalah teman kita dari majalah Bobo. Ya. Boleh Kak perkenalkan diri, namanya siapa, panggilannya apa, sekarang kerjanya di mana, bagian apa gitu Kak? Halo, aku Iveta. Biasanya kalau di Bobo dipanggil Kak Iveta. Aku editor di majalah Bobo. Oh, Oke. editor di majalah Bobo. Ada Bobo di depan. Ini ya. Bobo itu lu ngalamin ini enggak apa baca majalah Bobo nggak dulu? Gua ngalamin fase tahu ada majalah Bobo. Oh. Tapi gua waktu itu nggak tahu kenapa gua nggak baca banget, mungkin karena prinsipnya gua nggak suka baca. Jadi Nah, ini- tapi tahu Bobo tuh majalah-majalah seperti ini, isinya itu petualang-petualang dan lain-lainnya lah. Kalau nggak salah ya, bener Kak ya? Emang iya? Kalau nggak salah sebenarnya. Tapi mungkin dijelasin kali Bobo tuh apa sih sebenarnya? Ya, Bobo itu ada 2 konten utama di Bobo di majalah. Yang pertama tuh ada fiksi dan non-fiksi. Mungkin Bobo tuh lebih banyak terkenal di fiksi ya. Kayak banyak cerita. Ada cerpen, ada dongeng, ada cergam keluarga Bobo. Kalau tahu Oki Nirmala, Ya. namanya cergamnya dari negeri dongeng. Dan ada juga konten yang non-fiksi yang isinya tuh pengetahuan. Kayak pengetahuan sehari-hari lah. Yang ringan tapi buat anak-anak. Tapi Kak Iveta sendiri dulu waktu masih kecil langganan majalah Bobo nggak? Oh, langganan. Oh, mantap. Suka baca banget. Berarti dreams banget dong waktu kerja di majalah Bobo sebagai editor. Emang wah ini kesukaan aku dari waktu dulu kecil gitu. Bener. Dan dulu tuh aku tapi awalnya reporter dulu. Oh, seperti reporter. Terus jadi apa? Ya penulisnya. Terus baru sekarang jadi editor. Oke. Ini kan berarti kita adalah yang teman-teman dari yang waktu kecil dan kemudian kita udah gede gini masih remind atau masih inget majalah Bobo. Menurut Kak Iveta yang bikin kita inget waktu kecil ada majalah Bobo sampai sekarang kita dewasa masih inget itu apa sih Kak? Kalau secara generalnya, kenapa kita bisa ingat memori kita masih kecil gitu ya? Soalnya kalau menurut aku, kalau waktu kecil itu kita tuh otak sama emosionalnya kan lagi aktif-aktifnya ya, menyerap pengalaman. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita alami itu langsung menyerap ke otak dan hati. Asik. Jadi sampai gede pun itu tetap melekat. Banyak juga sih soalnya kan teman-teman pembaca Bobo yang udah gede. Iya. Terus inget banget tuh dulu katanya beli Bobo tuh di loper koran, terus dulu rebutan Iya, sama benar. saudara-saudaranya. Betul. Itu menjadi core memorinya mereka gitu. Nah itulah karena memang masa-masa kecil itu lagi aktifnya tuh kita, otak dan Oke. emosional kita. Apalagi dulu itu, jadi ada dalam satu minggu itu ada satu hari yang kita bisa kirim sesuatu di PO Box apa ya sih? Yes. Oh, itu bisa ngirimin Bobo gitu maksudnya? Iya, kayak jawab pertanyaan apa kuis ya? Yes, Kayak betul. kuis, Oh. kirim. Dulu aku TTS. bukan TTS salah satunya. salah satunya Ada TTS namanya ya? kuis Bobo sayembara Bobo. Iya, Salah satunya sayembara TTS. Bobo, betul. Dulu tuh aku Oh. sempet isi, tapi namanya mungkin karena dulu masih kecil, jadi tulisannya jelek. Jadi nggak tahu sih itu kekirim apa enggak. Cuma ditanya sama orang tuh, mungkin orang tuh juga apaan gitu kan. Tapi memang itu membuat kita pada zaman masih kecil itu Iya. bikin core memori kita seneng ya ada majalah seperti Momennya lah ya. ini, betul. Bacaannya juga membuat kita makin cerita-cerita pendeknya ya, bikin kita semakin berimajinasi. Apalagi namanya anak-anak kan, Bener. imajinasinya Kemana-mana. betul, luas banget. Nah, tapi menurut Kak Iveta sendiri, sekarang pembacanya itu nggak cuman anak-anak, tapi orang dewasa juga ya kayak kita dari yang kecil sampai sekarang. Yang dulunya anak-anak. Betul, sekarang kita masih suka baca Bobo. Bobo begitu. Menurut Kak Iveta sendiri,
pas pada saat ngedit itu maksudnya mulai sadar gak sih sekarang nih bacaan majalah Bobo gak cuma dibaca sama anak-anak lagi nih, tapi juga Sama orang dewasa gitu. Yes, sebenarnya itu juga udah disadarinya tuh dari redaksi terdahulu ya. Kebetulan kan aku dari aku masuk tuh senior banyak sekali ya. Jadi kita tuh banyak tukar pengalaman soal audiens Bobo. Sebenarnya udah sadar kalau majalah Bobo itu yang baca bukan cuma anak-anak. Begitu generasi pertamanya yang baca Bobo itu udah berkeluarga dan punya anak, dan dia menurunkan ke anaknya. Dan dia karena masih ada majalah Bobo, jadi selalu ingat dan terus dibaca juga sama beliau juga, sama ibunya, kakaknya, tantenya, omnya, dan segala macam gitu. Jadi kita sebenarnya udah mulai sadar di situ. Tapi begitu kita ngeluarin Bobo edisi 50, kalau saya belum tentu saja. Edisi 50 tuh bagus banget soalnya. Dan juga Kak beli itu dulu itu booming banget kan, itu 2020 kalau nggak salah ya. 2000 berapa ya? Pokoknya Bobo tuh 50 tahun. 23, sorry. Itu kan booming banget di mana-mana. Itu kita juga gak nyangka tuh bisa se-viral itu waktu itu. Dan dari situ baru kelihatan tuh generasi apapun yang baca majalah Bobo tuh semua terpetakan dengan sempurna ya. Jadi mulai dari yang generasi awal yang kalau misalnya kita sebut tuh baby boomers, betul, juga Gen X, milenial, Gen Z, sampai ke Alpha-nya juga. Itu semua ada. Dan dari situ pas kita sadar, oh ternyata tuh memang kita harus serius ya melihat audiens Bobo. Jadi dari situ kita udah mulai tuh memetakan kalau misalnya mau bikin konten, kita juga mikirin konten ini yang buat siapa. Konten ini buat generasi yang mana? Kalau misalnya buat generasi yang atas-atas, kita bikin konten nostalgia. Itu pasti selalu naik. Rame ya, pasti rame ya. Pasti rame. Kalau misalnya buat teman-teman yang generasi alpha, kita bikin kontennya itu yang lucu-lucu ceritanya. Dan itu berpengaruh juga sama karakter-karakter yang ada di majalah Bobo. Karakter Bobo itu sendiri. Kalau misalnya dilihat dari tahun ke tahun, majalah Bobo tuh beda tuh bentuknya. Bobo karakter si Bobonya ini ya. Semakin berapa tahun gitu. Betul. Ya. Oke. Kayak yang kemarin tuh kami baru ngeluarin edisi perdana. Jadi kami mengeluarkan lagi edisi yang terbit di tahun 1973. Waktu itu Bobonya mungkin ada di bawah ya. Bobonya tuh beda nih sama yang sekarang. Bobo itu khas karakter tahun 70-an 80-an. Nah, itu kan nggak mungkin ya kita pertahankan terus kan. Jadi kita ubah lagi karakter Bobo, mengikuti zamannya juga ya. Sampai akhirnya kita tuh udah 6 kali kan, 6 kali ganti karakter. Ganti style karakter di Bobo. Sampai akhirnya seperti ini sekarang. Sampai yang sekarang seperti ini. Berarti kalau dulu belinya itu di di toko-toko koran gitu, sekarang tuh gimana sih cara dapetin majalah ini? Kalau dulu kan kita mesti langganan, terus beli di loker koran dan lainnya, itu sebenarnya masih ada. Tapi buat lebih mudah lagi, sebenarnya kita juga bisa di e-commerce sekarang. Bisa beli di e-commerce. Jadi bahkan e-commerce-nya tuh juga di macam-macam kota. Kalau misalnya kamu di Bandung, bisa beli yang di Bandungnya supaya ongkirnya lebih menyesuaikan lah ya. Bahkan sudah ada digitalnya kan ya, ada e-booknya ya, ada e-max-nya. Nah jadi biasanya kadang kalau misalnya teman-teman yang punya anak gitu kan ya, atau values punya keluarga, saudara, adik-adik, keponakan yang memang biasanya mereka gadget mulu, nggak suka pegang buku, itu bisa beli di e-booknya gitu. Belinya di mana Kak? Bisa di gridstore.id. Gridstore.id. E-commerce ada di sini. E-commerce. Sorry, e-commerce apa? Sirkulasi KG Media. Oke, sama e-commerce sirkulasi KG Media. Yes. Jadi tadi sedikit pembicaraan tentang Bobo secara keseluruhan. Terus kita udah ngebahas segmen-segmennya Bobo. Mungkin setelah ini kita akan balik lagi di next session. Oke, balik lagi kita bareng Kak Arifeta di sini. Tadi kita udah bahas-bahas tentang perkembangan zaman, beli Bobo di mana, di e-commerce gimana. Gue secara pribadi penasaran, pengen tahu nih. Coba ceritain deh Kak, kira-kira perkembangan apa atau perubahan-perubahan apa yang terjadi selama kurang lebih let's say 10-15 tahun terakhir inilah dengan perkembangan zaman di tim editorial sendiri kayak gitu. Kalau dari yang menurut aku sendiri yang paling besar itu di platform sih. Kan kalau kita majalah Bobo itu kan tadinya dari majalah kan. Dan ya majalah itu pasti akan turun terus produksinya pasti kan. Nah, tapi itu tidak membuat kita
jadi tidak semangat juga sih. Akhirnya kita mengikuti perkembangan zaman dengan hadir di berbagai platform baru. Ya, ada digitalnya, ada e-booknya tadi betul. ya. Kita juga punya YouTube, channel YouTube Majalah Bobo. Dan bobonya itu, jadi kalau misalnya kalau di majalah kan bobo tuh bentuknya cergam. Iya. Kita bisa baca. Dan di YouTube sekarang kita juga punya namanya serial animasi. Oh, artinya animasi di YouTube kan ya? Yes. Animasi namanya Kigabo, Kisah Keluarga Bobo. Itu 3D animasinya Bobo. Gitu. Jadi yang paling berasa memang platformnya. Dan juga dari sisi kakak redaksinya juga itu udah harus menyesuaikan juga kan, karena kan ya dari majalah, terus kita juga harus belajar juga gimana cara main YouTube, gimana cara main sosial media. Benar. Jadi bukan cuma berubah dari sisi audiensnya, dari redaksinya pun harus ikut berubah supaya majalah Bobo tetap ada. Ya, supaya kita nggak kegerus sama ya ini balik lagi ya, menjawab tantangan yang sekarang semakin lama kan, dari yang anak-anak yang dulunya senang baca ada bentuknya gitu kan ya. Kalau sekarang mungkin kan semuanya serba gadget kayak gitu. Tapi aku penasaran sih sebenarnya kalau dari teman-teman editor sendiri, apa sih prinsip yang dijaga dengan perubahan platform seperti ini? Dulunya kita bisa baca ada fisiknya, dan kemudian sekarang ada e-booknya, ada YouTube-nya. Tapi tetap ada prinsip-prinsip yang dijaga sama teman-teman editor, khususnya di Majalah Bobo. Ada nggak sih Kak? Ada banyak. Banyak. Oke, berarti segmennya akan jadi banyak. Kalau di Bobo tuh kita nyebutnya rambu-rambu gitu. Ada hal yang harus kita jaga, ada yang boleh, ada yang tidak boleh gitu. Tapi yang pasti selalu kita perhatikan adalah sesuai dengan tagline Bobo, teman bermain dan belajar. Karena platformnya kita harus menjadi teman. Teman yang mendengar, teman yang merangkul, teman yang memang kita bikin tuh Bobo itu adalah personal banget gitu ke pembaca. Attachment-nya dapat ya. Salah satunya tuh misalnya walaupun platformnya berubah ya, kayak dulu mungkin Kak Melan dan Kak Didos pernah ngalamin yang namanya ngirim kuis gitu ya. Ngirim karya ke Bobo. Dulu kan dikirimnya melalui PO Box gitu. Kalau sekarang cukup dari email juga udah bisa. Jadi tetap value-nya tetap sama, tapi platformnya beda. Terus juga dulu ada namanya, dulu sampai sekarang ada namanya rubrik Apa Kabar Bo. Jadi rubrik Apa Kabar Bo itu menampung surat-surat dari pembaca majalah Bobo. Misalnya kayak mau usul atau kayak mau titip salam buat coreng gitu. Misalnya nih Kak Melan kirim surat buat usul dong, misalnya ceritain tentang princess misal. Terus jangan lupa salamin aku ke coreng ya, aku suka gambar juga kayak coreng. Nah, surat itu surat itu dimuat dan dibalas secara personal. Jadi misalnya kayak nanti Bobonya yang balas kayak, halo Melan, terima kasih ya udah menjadi temanku. Usulnya Bobo sampaikan ke kakak-kakak redaksi dulu ya. Terus salam juga semanis gulali dari coreng untuk Bu. Kayak gitu. Jadi memang tetap kita menjaga Bobo itu ya adalah teman. Teman bermain dan belajar. Kan ada tagline ya, Bobo teman bermain dan belajar. Bener gak sih? Bobo, bener. Bobo. Bobo. Iya, itu sih yang pasti dijaga banget untuk menjaga kedekatan Bobo itu sendiri dan juga pembaca majalah. Iya. Aku penasaran lagi, apa challenge terbesar teman-teman semuanya, khususnya di Majalah Bobo, dari yang dulunya membuat anak-anak bisa membaca, ada fisiknya hadir, ada fisiknya, I think lebih mudah. Tapi sekarang dengan ada gadget ini membuat mereka interest dengan berhenti. Mereka akan melihat e-booknya, nonton YouTube-nya. Tantangannya paling besar itu apa sih Kak sebenarnya? Yang paling besar adalah ya gadget itu sendiri. Kayaknya emang bukan cuma tantangan buat redaksi Bobo ya, tapi seluruh orang tua di bumi sekarang sepertinya memang sedang berusaha untuk anak-anaknya untuk bisa lebih membatasi gadget dan membaca atau aktivitas fisik di luar gitu ya. Tapi itu bukan berarti kita harus menghindari ya. Kalau dari aku pribadi, kita tuh nggak bisa menghindari itu semua. Itu kan perkembangan zaman. Betul. Jadi yang kami lakukan itu salah satunya adalah kita ikut hadir dulu. Ikut hadir dulu, misalnya kalau sekarang kan banyak tuh video shorts gitu ya. Video shorts ya. Kita hadir dulu di video shorts itu. Muncul dulu juga kita kenalin dulu ya. karakter-karakter Bobonya. Terus kalau enggak kita juga bikin video misalnya pengetahuan tapi singkat.
Kan sekarang sukanya singkat-singkat itu kan. Iya. Kita bikin singkat, tapi habis itu kita bilang kalau mau tahu lebih lanjut bisa baca majalah Bobo. Jadi lebih ke kita beneran hadir dulu, temanin dulu, kenalan dulu, baru habis itu kita ajak untuk jadi lebih baik lagi. Gitu sih. Oke. Tadi kan challenge terbesar dari perkembangan zaman dan apa yang dilakukan sama Bobo sendiri ya. Penasaran banget. Sebenarnya aku juga pengen tahu dari Kak Arifeta sendiri. Kalau dari pesaing-pesaing yang ada nih dengan segmennya Bobo yang ada sekarang, kan udah mulai makin berkembang dan makin banyak banget yang aku tahu beberapa pesaing Bobo yang sudah mulai kadang-kadang mereka mengikuti zaman aja, yang penting bisa ditonton dan lain sebagainya gitu. Nah, challenge-challenge seperti itu apa aja sih biasanya dilakukan sama Bobo dan gimana supaya Bobo bisa menghadapi itu yang kita tahu Bobo ini udah berapa puluh tahun kena yang seperti itu, yang gimana coba bisa keep up sama mereka itu? Yang pertama pasti kita mendengarkan dulu ya, mendengarkan para pembaca. Jadi kadang-kadang tuh soalnya Bobo tuh ya tadi bisa ngirim apa kabar Bo, terus bisa juga mereka WhatsApp, Bobo juga ada WhatsAppnya. Bobo ada WhatsAppnya guys. Jadi jangan cuma curhat sama bisa curhat sama Bobo, betul. Jadi tuh yang kita jaga dulu pertama adalah hubungannya dulu dengan pembaca Bobo. Kan kalau misalnya kita memang menjaga pertemanan itu, otomatis mereka ya udah mau ada siapapun, kalau misalnya mereka memang nyamannya sama Bobo, ya akan terus balik lagi ke Bobo. Betul. Dan juga misalnya dulu sempat ada juga tuh yang bilang kayak ayo dong Bobo ngikutin yang perkembangan sekarang dong, misalnya kayak apa tuh, misalnya kemarin tuh yang karakter anomali, tahu nggak yang bener-bener patapim itu, Iya. Nah, yang kayak gitu-gitu ya kita kalau aku menurut aku pribadi ya kita nggak perlu yang sampai ngikutin ke sana. Kita cukup menjadi Bobo, nanti pada akhirnya pun orang tua akan mencari safe place kan buat teman-teman, buat anak-anaknya. Betul. Dan kita lah safe place itu. Benar. Gitu. Jadi kita yang pertama kita jaga yaitu pertama yang si hubungannya sama pembaca Bobo, dan kita sendiri tetap menjaga nilai-nilai di Bobo supaya tetap ada. Karena pada akhirnya pasti akan kembali ke nilai-nilai yang baik di antara semuanya. Oke. Berarti attachment-nya itu ya. Yes. Berarti sama nih kayak kita berdua nih dengan penonton, supaya attachment-nya tetap ada, jangan kemana-mana. Kita lanjut lagi ke segmen berikutnya. Thank you. Aku penasaran nih, Kak Iveta, kenapa Bobo itu warna biru? Terus kenapa namanya Bobo? Kenapa Kak? Nah, sebenarnya selain itu pertanyaan ada lagi, kenapa Bobo itu ininya B? Dulu ingat gak Kak Dido sama Kamelan kalau misalnya ada tebak-tebakan, kenapa Superman S? Jawabannya karena kalau B Bobo, gitu kan? Iya kan? Nah ternyata itu tuh huruf B di Bobo sendiri itu ada sejarahnya sendiri. Oh ya? Gitu. Apa itu? Nah, kacamata ya? Nah itu Bukan. semua nanti ada jawabannya. Jadi kita tuh mau ada project Bobo The Origin. Bobo The Origin. Itu adalah graphic novel bentuknya. Oke. Jadi ada apa ya, lebih panjang ceritanya, dan itu menceritakan asal mula kenapa Bobo warnanya biru, kenapa namanya Bobo, dan huruf B itu sebenarnya apa sih? Itu kita akan jelaskan di situ. Dan kerjasamanya kita tuh komikusnya pakai komikus Marvel. Bareng sama komikus Marvel. Yes, asli Indonesia. Namanya Kak Aryo Anindito. Keren. Yes. Jadi mau tahu jawabannya dan mau lihat gimana graphic novelnya? Nanti Kak. Tunggu. Oke. Saksikan. Semua akan ada. Pasti pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan terjawab semua di Bobo The Origin. Coba aku tebak-tebakan dulu. Kasih kacamata nih. Bukan. Ada deh. Rahasia. Oke. Kalau kita bicara tunggu nanti hasilnya seperti apa, aku pengen tahu nilai-nilai dari Bobo yang ingin tetap ada selama 20 tahun ke depan itu apa? Kayaknya lucu kali ya. Maksudnya kan kalau Bobo sekarang 50 tahun, kalau 20 tahun lagi berarti 70 tahun gitu. Nilai apa sih tapi yang masih pengen dipertahankan gitu? Banyak. Tapi yang paling utama itu tadi nilai persahabatan. Tapi persahabatan ya lebih ke dari karakter Bobo itu sendiri bersahabat dengan para pembaca. Kenapa? Karena dengan menjadi teman, menjadi sahabat, itu banyak banget hal yang bisa didapatkan. Kayak kita bisa didengar, kita bisa kita merasa berharga. Nah itulah yang nilai-nilai yang pingin Bobo terus salurkan untuk teman-teman pembaca majalah Bobo nanti generasi-generasi berikutnya. Gitu. Karena dengan menjadi teman, semua nilai baik pasti akan mengikuti di belakangnya. Sebenarnya ini strategi yang bagus ya. Ini sebenarnya kalau dimodernisasi sekarang itu
tanda kutip mirip sama search engine AI yang sering dipakai orang gitu kan. Sekarang apa-apa nanya ke dia gitu kan. Iya. Apa-apa nanya ke dia. Cuma Iya. ini dengan menerapkan itu tapi dengan versi Bobo gitu. Iya. Sebenarnya bagus bisnis strategi ini. Berarti Kak Iveta keren juga nih ya teman-teman ya. Terima kasih kakak. Jadi penasaran, berarti tadi kan perkembangannya pengen jadi sahabat lah ya, pengen jadi sahabat yang selalu bisa jadi tanya apa aja gitu. Terus kan karakter anak nih beda-beda nih. Betul. Zaman dulu gimana, Di generasi ini gimana, dan sekarang itu mungkin juga yang seperti apa. Nah itu apa sih, gimana sih Bobo menanggapi itu dan bagaimana cara-caranya lah. Selain tadi ya jadi sahabat ya mungkin sahabatnya seperti apa dan lain-lainnya lah. Oke, berarti gimana cara Bobo tetap relevan gitu ya kali? Iya. Salah satunya pasti dengan ikut perkembangan ya. Apapun platformnya yang baru kita coba. Jadi lebih ke mungkin kakak redaksinya itu juga harus siap menjadi berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Agile ya. Betul, agile agile juga kakak redaksi. Jadi kuncinya di situ sih. Dan biasanya kalau langkah-langkah nyatanya biasanya kita juga ya sering-sering interview anak, terus kita juga coba nanya-nanya kayak semacam survei gitulah. Cari tahu ya kira-kira anak-anak ini tuh lagi sukanya apa. Dan kita juga memperluas relasi karena Bobo kan gak cuma anak-anak ya audiensnya, tapi orang tua dan juga jangan lupa sekolah dan guru juga. Jadi kita juga sering ngobrol juga sama bapak ibu guru. Sekarang tuh kebutuhan anak-anak tuh apa sih? Terutama untuk yang di pelajaran atau misalnya edukasi sudut pandang guru tuh seperti apa? Itu bisa kita serap juga, yang akhirnya kita sesuaikan dan akhirnya kita bisa bertahan sampai sekarang mengikuti minat anak-anak di Indonesia gitu. Berarti kalau kita bicara trennya, kebutuhan sekarang anak-anak ini lagi bicara kebutuhannya lagi apa sih, Kak? Kalau yang berhubungan dengan Bobo ya, sekarang tuh pasti anak-anak ya itu tadi, karena kita tadi udah ngomongin gadget ya. Kebutuhan anak-anak tuh sekarang adalah balik untuk tidak terlalu attach dengan gadget kan. Nah, jadi kita coba bikin platform balikin lagi minat baca, balikin lagi keseruan membaca gitu ya dari untuk anak-anak. Kayak gitu sih. Dan biasanya kalau misalnya kan Bobo itu kuat di cerita ya. Di fiksi. Nah, itu ada dua konten utama tuh di fiksi di Bobo, ada cerpen dan dongeng. Yang mana menurut aku pribadi dan juga kakak redaksi itu sangat relate dengan anak-anak, yang membuat anak-anak itu kayaknya aku mau baca deh. Karena biasanya cerpen itu relate dengan kehidupannya. Kayak misalnya cerpennya makanya kan cerpennya tokohnya anak SD kelas 5 gitu kan. Tapi ada juga konten cerita yang kita bikin nggak cuma relate tapi juga menyalurkan imajinasi mereka. Nah itu biasanya mereka senang tuh. Contohnya kayak dongeng peri. Jadi mereka mulai berimajinasi di situ ya. Wah, seru banget gitu. Betul. Jadi dua hal utama itu yang tetap kita akan bagikan ke anak-anak supaya anak-anak tetap mau baca majalah Bobo sih. Iya, seru. Karena itu kebutuhan mereka juga kan. Iya. Berarti ada cerita kehidupan sehari-hari, ada yang juga memang merangsang imajinasi gitu ya. Iya. Sampai sekarang aja aku masih suka berimajinasi. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau anak kecil, mau orang dewasa, semua juga pasti pakai imajinasi itu ya. Betul gitu ya. Iya. Terakhir nih pengen tanya juga. Bobo sendiri kan tadi sering nanya-nanya ke guru-guru, ke anak-anak kecil dan lain sebagainya. Ada activation yang biasa dilakuin gak sih? Misalkan event-event atau gimana gitu? Ada. Jadi Bobo itu ada namanya Bobo Learning Days. Itu kita biasa kunjungan ke sekolah. Oke. Ke sekolah. Terus juga kita kunjungan ke komunitas. Kayak komunitas dongeng. Atau komunitas orang tua anak. Itu juga kita masih jalan sampai sekarang. Terus juga kita ada namanya Bobo Fun Fair. Bobo apa? Sorry. Bobo Fun Fair. Fun Fair, oke. Bobo Fun Fair itu sebenarnya adalah bentuk lebih sederhana dari Bobo Fair. Kalau dulu Kamelan dan Kadidus ingat dulu tuh ada namanya Bobo Fair di JCC, itu gede banget. Cuma ya karena satu dan lain hal, jadi kita belum bisa bikin sebesar itu. Nah kita bikinnya Bobo Fair, yang mana kita Bobo Fun Fair yang mana kita keliling mall-mall di Indonesia. Kayak kemarin kita baru dari Semarang, Balikpapan, di Jakarta juga ada. Gitu ya, event-event kayak gitu tetap ada yang offline gitu. Tetap harus ada ya. Iya. Kak Iveta, pertanyaan terakhir nih. Biasanya Kak Iveta ini sebagai tim dari majalah Bobo, apa sih mungkin pesan atau harapan buat teman-teman yang membaca majalah Bobo? Oke. Karena majalah Bobo sekarang
anak-anak dan juga yang sudah Dewasa. dewasa. Jadi mungkin ada 2 ya. Oke. Yang pertama mungkin buat teman-teman pembaca bobo yang sekarang, pesan aku Adik-adik gitu ya, buat Pesan, adik-adik. buat teman-teman kita Oh, teman-teman ya. Karena Oke, bukan teman. adik-adik ya. teman main dan belajar. Oke, baik. Buat teman-teman pembaca bobo yang sekarang, selalu ingat karena bobo pasti akan selalu ada buat kamu, dan bobo pasti akan bangga banget sama kamu di masa depan karena bobo tahu kamu akan menjadi orang yang baik, yang peduli dengan sekitarnya dan bisa mengubah dunia jadi lebih baik. Dan untuk teman-teman Yang dewasa. iya, pembaca bobo yang Udah dewasa. dulunya anak-anak, Dulunya Iya, anak-anak, anak. sekarang udah dewasa gitu kan ya. aku mau pesan selamat, kamu sudah melewati kehidupan ini dengan baik bersama bobo, dan tetaplah hidupkan anak-anak dalam dirimu, tetap ceria, tetap ingin tahu segala banyak hal, tetap semangat dalam menghadapi hidup karena itu yang bikin kamu jadi lebih hidup lagi. Wih, mantap. Oke, terima kasih banyak Kak Iveta udah mampir-mampir ke sini. Senang banget. Kita juga senang banget Kak Iveta datang. Kita juga jadi ternostalgia dengan adanya cerita-cerita bobo di balik apapun itu, perkembangan zamannya, dan banyak banget insight-insight baru tentang bobo yang udah disampaikan ke kita. Iya. Mungkin terakhir dari aku, pergi ke taman ngelihat patung kebo. Cakep. Buat teman-teman, apapun itu pilihlah bobo. Jangan lupa komen, like, share, subscribe untuk YouTube My Value dan juga YouTube Majalah Bobo di Majalah Bobo, dan juga jangan lupa follow sosial media Majalah Bobo, dan yang penting baca majalah Bobonya. Yeay! Sampai ketemu lagi. Dadah.